Film dibuka dengan memperlihatkan 12 orang imigran gelap asal Meksiko yang akan menuju ke perbatasan Amerika. Dengan menaiki mobil L300 yang dibawa oleh bos penyelundup, para imigran ini harap-harap cemas dan berharap mereka tidak bertemu dengan petugas perbatasan. Di tengah perjalanan, mobil yang mereka tumpangi rupanya mogok tepat di sebuah gurun pasir yang begitu luas. Sang sopir dan bos penyelundup keluar mobil dan memeriksa mesinnya. Namun di sana mereka tak paham dengan dunia permesinan, sehingga salah seorang di antara mereka yang bernama Lobo mendatangi para imigran dan bertanya apakah di antara mereka ada yang menguasai permesinan. Rupanya Moses yang dulu lulusan STM sedikit mengetahui mesin dan ia pun segera memeriksanya. Setelah diperiksa, Moses mengatakan jika mesin mobil terlalu panas dan mengalami overheat. Sang bos kemudian memerintahkan dua anak buahnya yang bernama Lobo dan Mesias untuk mengawal para imigran sampai di perbatasan. Pada mulanya Mesias menolak hal itu karena diketahui di dekat perbatasan terdapat markas geng Senoita yang sangat kejam dan senang memakan daging manusia. Namun mereka tak ada pilihan lain selain melewati gurun tersebut dengan berjalan kaki agar sebelum petang mereka sampai di kota Amerika. Scene kemudian menunjukkan sebuah mobil pemburu yang sedang mendekati perbatasan Amerika-Meksiko. Pemburu tersebut bernama Sam. Ia ditemani anjing kesayangannya yang bernama Tracker. Untuk beberapa saat Sam memutar lagu favoritnya sembari ditemani tegukan Amer. Dan setelahnya mereka pun berangkat untuk berburu kelinci yang akan mereka jadikan santap siang. Singkat cerita, para imigran kini telah sampai di depan pagar yang memisahkan wilayah AS Meksiko. Mereka kemudian melewati pagar dan kini telah menginjakkan kaki di wilayah Amerika. Di saat yang sama, Sam kini telah mode berburu dan telah siap menargetkan hewan buruannya. Ledakan tembakan tersebut rupanya didengar oleh para imigran. Seketika mereka mengambil langkah 1000 dan bersembunyi di balik semak-semak. Seekor kelinci gemuk berhasil menjadi hewan buruan pertama. Di lain sisi, para imigran yang merasa kondisi telah aman kembali melanjutkan perjalanan. Let's go. Time to go to America. Dalam kondisi yang sangat ekstrim terdapat seorang pria yang kehabisan tenaga. Moses yang baik hati kemudian membantunya dalam berjalan. Atas hal itu jugalah para imigran ini terpecah menjadi dua kubu. Lobo dengan 8 imigran terus berjalan maju dan meninggalkan Mesias yang bersama dengan 4 orang imigran di belakangnya. Sebetulnya Mesias sudah memanggil Lobo untuk beberapa kali dan meminta untuk menunggu rombongannya yang telah tertinggal. Namun Lobo dengan angkuhnya tidak memperdulikan panggilan Mesias karena ia ingin cepat sampai ke Amerika. Sebuah suara mobil kemudian terdengar samar-samar di telinga Mesias. Seketika itu juga ia menyuruh rombongan untuk bersembunyi di belakang batu. Rupanya nih guys, suara mobil tersebut adalah mobil pemburu yang tak lain adalah Sam dan anjingnya. Sam kemudian memeriksa tanah yang sepertinya habis dilintasi sekelompok orang. Ia juga menemukan secabik kain yang kemudian Tracker melakukan tugasnya mengendus asal bau tersebut. Dari sinilah ketegangan film baru dimulai. Saya menemukan sekelompok imigran yang dipimpin oleh Lobo tengah melintasi daerah teritorinya. Entah siapa sebenarnya Sam ini, apakah dia adalah petugas perbatasan atau mungkin hanya seorang pemburu biasa. Yang jelas ia sangat geram melihat para imigran gelap masuk ke wilayah Amerika, dan ini merupakan pertanda yang sangat buruk. Mesias dan 4 orang imigran yang di bawahnya melihat kejadian tersebut dengan mata kepala sendiri. Sam mulai mengarahkan senapannya dan membidik satu persatu para imigran tersebut. Satu korban telah tumbang. Lobo terkapar dengan luka tembak di bagian dada. Para imigran yang menyaksikan bengong seketika. Mereka masih tak mengerti apa yang telah terjadi. Dan Sam kembali merelot amunisinya untuk membidik korban yang kedua.
Sam sangat menikmati di setiap tembakannya. Adrenalinnya terpacu dan ia sangat bergairah sampai targetnya saat ini menyisakan satu orang saja. Beberapa tembakan berhasil dihindari oleh orang tersebut. Namun Sam tidak menyerah begitu saja dan malah semakin menikmati pertunjukan ini. Mesias yang tak kuasa menahan diri segera berbalik arah dan pergi meninggalkan rombongan. Jelas saja Moses dan yang lainnya tidak tahu harus berbuat apa. Mereka juga pun mengikuti Mesias dan pergi ke arah bukit. Sam yang sudah selesai menghabisi hewan buruannya kembali menenggak Amer di dalam mobil. Namun tracker anjingnya terus menggonggong dan tak mau masuk seolah menunjukkan sesuatu hal. Sam kemudian mendatangi anjingnya dan sekarang ia baru menyadari jika misinya belum selesai. Ia pun segera bergegas untuk putar arah dan kembali akan memburu Mesias dan juga imigran yang tersisa. Setelah sampai di seberang bukit, Sam segera menyuruh tracker untuk menggiring imigran tersebut ke arahnya, sedangkan ia akan membidik satu persatu dari bawah. Moses dan yang lainnya yang tengah berlari menaiki bebatuan bukit baru menyadari bahaya lain akan datang. Mereka tak boleh berhenti karena sedang dikejar oleh tracker, si anjing pemburu yang sangat ganas. Salah seorang imigran yang bernama Ramiro tak sengaja menjatuhkan tasnya saat berlari. Ia pun kembali memungut tasnya yang terjatuh. Namun gawatnya ia tertinggal oleh para rombongan dan membuatnya semakin dekat dengan posisi tracker. Dan apa yang menjadi kekhawatiran kita pun terjadi, di mana tracker si anjing pemburu berhasil menangkap Ramiro dan mengoyak lehernya sampai tewas. Adela yang melihatnya sangat histeris. Ia berniat untuk berbalik dan menolong Ramiro. Namun hal itu segera dicegah oleh Moses. Ia menahan Adela dan mengajaknya untuk kembali berlari. Di sisi lain, Sam yang melihat anjingnya tengah asik mencabik leher Ramiro segera memberi kode. Ia merintahkan tracker untuk kembali melanjutkan tugasnya untuk memburu yang lain. Mesias dan 3 orang rombongan terus berlari melewati terjalnya bebatuan. Dan pelarian ini sampailah mereka pada sebuah celah sempit yang terdapat sebuah pohon besar. Mereka kemudian memanjat pohon tersebut dan menuju sisi paling atas bukit agar si anjing tersebut tidak bisa menjangkau mereka. Namun setelah sampai di atas, posisi mereka pun tak benar-benar aman. Di sebuah batu besar di seberang bukit, Sam telah siap membidik mereka. Di lain sisi, tracker yang pintar juga mencari jalan lain untuk terus mengejar para imigran tersebut. Tak ada jalan lain, mereka harus berpindah, dan satu-satunya adalah meloncat dari ketinggian untuk bisa ke seberang bukit. Mesias, Moses, dan Adelia berhasil melewati medan tersebut dengan mudah. Namun berbeda dengan si gendut, ia sangat ketakutan saat harus meloncat dari sebuah tempat yang sangat tinggi. Moses yang baik hati lagi-lagi meyakinkan si gendut dan pasti akan membantunya. Situasi semakin menegangkan saat tracker telah sampai dan bersiap untuk menerkam si gendut. Oleh sebab itu, si gendut pun memberanikan diri dan melompat ke sisi seberang bukit. Naasnya si gendut meloncat dengan sangat buruk dan hampir jatuh jika saja Moses tidak segera menarik tangannya. Situasi yang krusial tersebut tidak membuat Sam menjadi iba. Bahkan ia langsung melesatkan satu tembakan yang membuat si gendut harus terjatuh dari ketinggian. Tersisa 3 orang laki yang berhasil kabur, yaitu Mesias, Moses, dan juga Adelia. Sam yang tak ingin gegabah kemudian berhenti sejenak dan membaca peta di wilayah tersebut. Sedangkan tracker sendiri diperintahkan untuk mengejar para imigran dengan mengendus jejak baunya. Film kembali beralih kepada ketiga orang yang selamat. Mereka kini sedang melewati sebuah celah yang diapit oleh 2 bukit bebatuan yang sangat besar. Mereka tak sadar jika posisi mereka sudah diprediksi oleh Sam dan anjing pintarnya. Sam mencegat di posisi depan sedangkan tracker mengejar dari arah belakang. Tak ada jalan lain bagi para imigran ini selain mereka harus memanjat dinding bebatuan yang sangat curam. Sam yang tak mau buruannya lepas kemudian mulai mendaki, sedangkan tracker disuruh berjaga di bawah. Mesias yang saat itu berada di paling belakang sudah dalam ujung tanduk. Sam tengah membidiknya dan membuat Mesias kehilangan keseimbangan sehingga membuatnya salto ke bawah.
Mesias yang sudah tak berdaya kini harus pasrah saat si anjing gila tersebut mencapik dan mengoyak daging alotnya. Sam kemudian turun dan memerintahkan anjingnya untuk mundur. Dengan suara perlahan, Mesias memohon untuk diampuni. Sam yang kasihan kemudian menembak Mesias untuk mengakhiri penderitaannya. Dan singkatnya perburuan hari ini selesai karena malam telah tiba. Dan untuk sementara waktu Moses dan juga Adelia yang tersisa dapat bertahan hidup. Di malam harinya Moses dan juga Adelia saling bertukar cerita tentang bagaimana mereka sampai di titik ini. Moses bercerita jika tujuannya ke Amerika adalah menemui anak dan juga istrinya. Ia terpaksa menjadi imigran gelap dan karena telah dideportasi dan dipecat dari pekerjaannya. Di lain sisi Adelia juga bercerita, ia terpaksa menjadi imigran gelap karena dipaksa oleh orang tuanya kembali ke Amerika. Karena sebuah alasan tempat tinggalnya di Meksiko sudah tidak aman. Namun ia juga dideportasi dan memilih jalan pintas sebagai seorang imigran gelap. Singkat cerita, pagi pun tiba. Adela yang berada di semak-semak tengah mengintai Sam dan juga anjingnya yang berada di kaki bukit. Saat hendak kembali dan memberitahu Moses, ia sangat terkejut saat melihat di sekitarnya banyak sekali ular kasur yang montok-montok. Adela hanya bisa diam saat seekor ular kasur melintasi selangkangannya dan juga kakinya. Setelah situasi aman, Adela pun segera melaporkan apa yang ia lihat kepada Moses. Usut punya usut nih guys, mereka memiliki rencana untuk kabur dengan cara mencuri mobil Sam. Pertama-tama mereka akan menarik perhatian tracker dengan boneka milik Moses. Sam yang melihat pergerakan tracker segera mengikuti dari belakang. Ia berpikir jika anjingnya tengah memburu seekor kelinci. Moses dan Adela yang melihat pergerakan tersebut segera perlahan turun untuk mencuri mobil Sam. Namun ia ketahuan saat hendak membuka mobil Sam yang terkunci. Di sana ketegangan terjadi saat Sam dari atas bukit membidik mereka sedangkan tracker nyaris saja menggigit Moses. Sam yang melihat Moses dan Adela pergi tentu tidak membiarkan begitu saja. Ia kemudian membidik mereka sampai di mana sebuah peluru mengenai tangan Adela dan membuat Moses kehilangan kendali mobil. Kondisi semakin sulit saat Adela yang terluka tidak bisa dipaksa untuk berlari. Moses kemudian membopong Adela dan menyembunyikannya dari balik pohon kaktus. Moses sendiri sudah memiliki rencana lain dengan sebuah pistol fire gun yang sudah berada di tangannya. Moses yang sudah berada di atas bukit kemudian menembakkan fire gun dan membuat perhatian Sam dan juga tracker. Di satu sisi Adela dapat selamat dari maut, namun di sisi lain kondisi Moses dalam keadaan bahaya. Tracker berlari ke arahnya sedangkan Sam terus menembakinya dari bawah bukit. Sam kemudian menarik perhatian tracker dengan memasuki sebuah ladang kaktus yang berduri. Dan usaha tersebut tidaklah sia-sia. Saat tracker hampir menggigitnya, Moses dengan sigap menembakkan fire gun hingga membuat mulut anjing tersebut terbakar hebat. Sam yang mendengar rintihan kesakitan dari anjingnya segera berlari ke arah ladang kaktus. Dan betapa sedihnya Pak Tua ini saat melihat tracker yang tengah sekarat dengan keadaan mulut yang terbakar. Dan dengan terpaksa Sam kemudian menembak tracker untuk mengakhiri penderitaannya.
Film kembali terfokus kepada Moses. Di sana ia melihat sebuah mobil yang melintas dan berusaha untuk meminta pertolongan. Namun usaha tersebut gagal karena jarak yang lumayan jauh membuat pengendara tersebut tidak mendengar teriakan Moses. Sepertinya Moses sudah sangat putus asa. Ia tertunduk lemas sampai di mana sebuah peluru nyaris saja mengenainya. Kejar-kejaran terjadi bak seekor hewan buruan yang tengah diincar oleh pemburu yang sangat ganas. Moses yang terus berlari sepertinya memiliki rencana lain dan memancing Sam untuk ke atas bukit. Sam yang sudah emosi kemudian terus mengejar Moses sampai di mana ia kehilangan Moses saat sampai di atas bukit. Terjadi adegan epik di mana Moses yang bersembunyi di balik celah batu tidak bisa ditemukan oleh Sam. Moses yang melihat kesempatan tersebut segera mendorong Sam dan mereka sama-sama terjatuh dari ketinggian. Terjadi perebutan senjata sampai di mana kondisi Moses yang jauh lebih diuntungkan berhasil merebut senjatanya. Keadaan berbalik arah di mana Moses yang semula menjadi hewan buruan kini menjadi seorang pemburu. Namun ternyata Moses tidak membunuh Sam karena ia tahu kedua kaki Sam sudah patah akibat terjatuh tadi. Bahkan satu tulang paha Sam keluar dari permukaan kulit dan darah yang terus mengucur deras. Moses memilih untuk meninggalkan Sam agar ia mati dalam keadaan yang begitu menyakitkan. Dan di akhir cerita, Sam kemudian mendatangi Adela yang sudah terkapar. Ia pun menggendongnya karena jarak mereka sudah tak jauh dari Amerika. Dan kemudian film ini pun selesai.